Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham ya. Ada MLPL atau Multipolar Tipika, ada MPPA, kemudian ada BGTG. Kenapa saya bahas 3 saham ini? Mungkin beda di sektor ya, tidak sama di sektornya, tetapi menurut saya cukup berpotensi. Atau minimal buat teman-teman bisa masukkan ke watchlist. Seperti itu. Buat kawan-kawan semua yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk saham yang pertama ada MLPL atau Multipolar Tipika. Seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 22 Juli 2022 MLPL atau Multipolar ini mengalami kenaikan ya, naik 5 poin atau naik setara dengan 3,11% ke level 166. Posisinya ini masih meretest EMA 50 ya. EMA 50-nya ada di sekitar 167, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 242. Seperti itu. Posisi EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan masih cenderungnya downtrend. Tetapi kalau teman-teman buat garis dinamis trendline-nya secara minor ya, nah, dengan menghubungkan dua titik terluar, ini sebenarnya sudah patah trend, downtrend ya secara minor. Kemudian sempat di retest juga di level 140-an seperti itu, kemudian mengalami kenaikan. Nah, sekarang mencoba untuk break dari level EMA 50-nya. Tapi kalau teman-teman cek di sini, ini area resist ya. Di 166 sampai dengan 170 ini area resist. Kenapa? Karena sebelumnya sempat menahan pergerakan dari MLPL ya. Di sini sempat bertahan, kemudian di sini breakdown, turun kembali seperti itu. Nah, bagaimana potensinya kalau dilihat secara volume? Masih ada ya volumenya walaupun mulai mengecil. Kemudian kalau teman-teman lihat garis MACD ini masih cenderungnya sideways seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya MLPL dari tanggal 18 sampai tanggal 22 dengan value-nya net. Ini ada akumulasi ya oleh BK, MG, AI, IF, SQ seperti itu. Di harga rata-rata berapa? Di 160-an ya. Paling murah di 160, paling mahal di 168. Seperti itu. Kalau posisi 168 sekarang floating loss ya. Sedangkan kalau 160-an sudah floating profit seperti itu. Kalau rata-rata di 100, katakanlah di 165, 164 itu masih harga modal seperti sekarang, seperti itu. Jadi bisa teman-teman masukkan ke watchlist. Kalau dia mampu breakout dari level 170 cukup bagus, teman-teman bisa spekulasi buy atau buy on breakout. Kemudian untuk target resisten pertama di minor ya, resisten minor di 180. Kemudian resisten berikutnya di level 200 seperti itu. Itu untuk MLPL ya. Kita lanjut ke saham kedua, ada MPPA Matahari Putra Prima Tbk. Ini kurang lebih sama dengan MLPL. Untuk MPPA tanggal 22 Juli 2022 mengalami kenaikan hampir 3% ya ke level 210. Posisinya dia masih di bawah EMA 50-nya ya. Kurang lebih sama, EMA 50-nya di bawah EMA 200, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 366. Menunjukkan dia masih cenderungnya downtrend ya, secara minor. Kemudian kalau teman-teman menghubungkan dua titik terluar menggunakan dinamis trendline, ini sebenarnya sudah patah trend dari downtrend menjadi cenderungnya sideways ya, di range antara 175 174
sampai dengan range 220-an di sini. Secara minornya di range tersebut. Kalau teman-teman cek ini volumenya mulai ada ya, walaupun pada waktu konsolidasi dia mengecil volumenya. Kemudian garis MACD cenderungnya masih sideways walaupun mulai bergerak ke atas. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari MPPA. Di sini jelas ada akumulasi ya oleh BK, AK, YU, YB, AR. Seperti itu. Jadi ada akumulasi harga rata-rata 190-an ya, ada yang 207 paling tinggi. Kita asumsikan di sekitar 198, 199 atau 200 pun sudah floating profit ya. Seperti itu. Bagaimana potensinya? Ada potensi jika akumulasinya masih berlanjut, maka ada potensi saham MPPA ini meretest EMA 50-nya di sekitar 226 ya. Seperti itu. Kalau dia misalnya mampu breakout dari 230 atau 226, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target resisten pertamanya, resisten minor di sekitar 276. Kemudian level psikologis di 300 di sana bisa. Atau kalau mungkin teman-teman mau fast trade, bisa manfaatkan momentum ya. Spekulasi buy di antara range 206 sampai 210 untuk target di level 224 sampai 226 di sana. Seperti itu. Itu bisa. Karena ada akumulasi juga ya, mulai ada akumulasi, garis MACD juga mulai mengarah ke atas. Tapi sekali lagi bisa dilakukan kalau IHSG-nya mendukung ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga. Ini sektornya mungkin berbeda karena ini Bank Mini ya, Bank Ganesha Tbk. Nah, kalau saham BGTG ini tanggal 22 Juli 2022 mengalami kenaikan hampir 2% atau lebih tepatnya 1,56% ke level 130. Kalau teman-teman lihat ini rapi ya. Mulai ada tanda-tanda kah dia mulai reversal. Seperti itu. Kemudian kalau teman-teman menghubungkan dua titik terluar ya, di sini sempat mencoba breakout dari dinamis trendline, kemudian di retest, kemudian berhasil break. Dan sekarang masih di area resisten EMA 50 ya, di sekitar 136 sampai dengan 130. Area resist di sana. Seperti itu. Volume ada walaupun tidak setinggi pada waktu ada sentimen bank-bank digital ya. Seperti itu. Untuk garis MACD juga mulai mengarah ke atas. Apakah ini ada mengindikasikan adanya akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya dari BGTG. BGTG selama 1 minggu di all trade ya. Jelas di sini ada akumulasi oleh BK, AK, EP, ASET, dan AT. Harga rata-rata kurang lebih sama ya, di 126, 127. Rata-rata di 126 itu sudah floating profit ya. Seperti itu. Bagaimana potensinya? Teman-teman bisa manfaatkan kalau seandainya masih berlanjut saham BGTG ini, ada potensi untuk meretest EMA 50-nya di 135, 136. Kalau mampu breakout, teman-teman bisa pantau buy on breakout di sana untuk target di 160. Itu ada resist di 160 ya, seperti itu. Tetapi biasanya ketika dia breakout, mungkin dia akan retest dulu, konfirmasi dia berada di atas EMA 50-nya, baru dia akan melanjutkan kenaikan, seperti itu. Potensi ini masih cukup oke ya. Oke, sekian untuk analisa dari saham MLPL, MPPA, dan BGTG. Bagaimana buat teman-teman? Apakah teman-teman tertarik? Silahkan komen di kolom komentar. Atau mau mereview saham yang lain, silahkan komen juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.